Di tengah ramainya kasus wanita yang menertawakan outfit remaja hingga menuai kecaman luas, muncul sisi lain yang sedikit mengobati luka dari peristiwa tersebut. Fauzan, remaja asal Sumatera Utara yang viral karena dianggap kampungan, akhirnya mendapat perhatian dari Bidan Seruni, sosok konten kreator yang dikenal aktif berbagi. Ia menghubungi mereka secara langsung untuk memberikan semangat setelah rasa malu dan tidak percaya diri sempat menghantui akibat komentar negatif di media sosial. Dalam percakapan hangat itu, Fauzan mengaku sempat canggung, bahkan minder saat aktivitas mereka menjadi sorotan publik. Melihat kondisi tersebut, Bidan Seruni memberikan dukungan moral sekaligus bantuan finansial sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat. Ia juga mengundang mereka untuk berkunjung ke Bogor agar merasa lebih dihargai dan kembali percaya diri. Aksi ini pun menuai respons positif, sekaligus menjadi pengingat bahwa empati jauh lebih berharga daripada sekadar konten yang merendahkan orang lain. Yang ada di video itu, yang lagi viral banget itu ada bertiga. Iya. Meow 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 meow. Au au. Kena habis. Adek, aku Bidan Seruni. Kenalan dulu ya sayang. Iya, Kak. Ada di daerah mana ini? Lumut, Kak. Oh, Sumatera Utara. Aku lihat kayak di pantai gitu ya, Dek. Iya, Kak. Mau lagi nyebrang. Kalau boleh kakak tahu kalian kelas berapa sayang? Tiga-tiganya kelas 9, Kak. Adek tahu nggak ada yang rekam? Kenapa? Saat itu ngerasa ada yang kayak ngetawain gitu nggak? Soal kameranya dialihkan ke temannya, Kak. Tapi saat itu adek tahu nggak apa yang diomongin sama dia atau diketawain sama dia gitu? Adek tahu nggak? Enggak tahu, Kak. Sekarang perasaannya gimana? Kayak banyak yang nontonin, banyak yang komenin, gimana perasaan kamu? Canggung aja, Kak. Kalau kemana-mana keluar gitu kayak gak percaya diri bukan sayang? Iya, Kak. Kalian bertiga tuh dandannya udah bagus, kamu jangan ada perasaan gak percaya diri gitu lagi ya. Banyak yang sayang sama kamu termasuk aku loh. Makasih, Kak. Kalian itu sekolah biasanya paling besar pegang uang jajan berapa? 10.000, Kak. Pernah nggak jajan 1 juta? Enggak, Kak. Mau jajan 1 juta? Mau, Kak. Aku kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Aku tunjukin sama kalian. Jajannya udah dikirim. Sama-sama. Selamat belanja. Jangan sedih lagi, jangan canggung-canggung, jangan gak pede lagi ya. Iya, Kak. Pokoknya kalian keren, kalian hebat. Oke? Iya, Kak. Semoga panjang umur ya, Kak. Dan rezeki dan sehat selalu. Misalnya aku ajakin kalian main ke Bogor, mau nggak? Mau, Kak. Oke, nanti aku coba obrolin dulu sama tim waktunya yang tepat. Makasih ya, sayang-sayangku, adik-adikku. Sama-sama, Kak. Dadah! Terima kasih, Kak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu tau kan video ini outfit orang keren, sopan dikatain kampungan. Ini dia nih, gue dari kemarin greget banget nih liatnya nih. Gue kalau misal ketemu langsung sama orangnya gue bakalan kayak gini. Semua orang itu bebas bergaya, bebas berekspresi, punya haknya masing-masing. Emang kenapa orang bajunya udah sopan, rapi, bagus, makanya kalau mandang orang jadi sebelah mata. Minimal ngaca, lu yang kampung. Hidup lu urusan lu, hidup orang urusan orang. Ngurus diri sendiri aja belum bener, pakai repot ngurusin hidup orang. Emang kenapa? Semua orang itu bebas bergaya. Lihat nih baju gue gambar Gordon, lu mau ngatain gue kampungan, berani? Kalau berani jangan ngatain ngerekam diem-diem dong dari belakang, dari depan. Kalau berani katain nih baju gue Gordon zaman dulu, katain dong dari depan. Makanya stop ikut campur urusan orang apa-apa. Kita nggak tahu dibalik orang itu kayak gimana. Dikit-dikit dikomentarin, juri lo, jangan gitu ya lain kali. Kalian masih ingat gak soal kejadian ini? Ada orang direkam dan diketahuin perihal outfitnya. Ternyata salah satu dari adik ini yang di tengah, yang cowok itu punya kabar yang cukup membuat sedih. Kebayang gak sih kamu kehilangan orang tua dan kamu ingin berlibur untuk menenangkan pikiran dengan teman-teman kamu dan memakai baju yang mungkin aja itu adalah pemberian
terakhir dari orang tuanya, dan kamu direkam dan ketawain. Jujur ini bikin sedih, dan jujur kehilangan orang tua itu di umur muda itu nggak mudah. Karena aku pernah di posisi itu dan ngebayangin dia ingin berlibur untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba diketawain itu. Ayolah kita semua lebih menghargai orang lain, jangan gara-gara kita merasa dia beda diketawain, apalagi direkam. Dan sedih gitu, tiba-tiba ada kabar ini. Turut berduka atas almarhumah dan mudah-mudahan tenang di sana. Keluarga dan Ade Fauza mudah-mudahan tabah, mudah-mudahan ada hal baik dari semua ini, dan juga teman-teman yang lain yang ikut direkam mudah-mudahan baik semua. Anak gak bersalah, cuma gara-gara pakai outfit, dan karena menurut dia gak cocok sama stylenya, dengan entengnya ngomong Hah? Dan kabarnya ya, dari informasi yang beredar di sosial media, ibundanya itu baru saja almarhum sekitar mau lebaran kemarin, guys. Kalian bayangin kalau ternyata outfit dia itu hasil dia kerja keras, nabung, atau bahkan pemberian ibunya, orang tuanya. Makanya kita tuh jadi orang jangan busuk hatinya, guys, serius. Karena rata-rata orang yang hatinya, mulutnya itu gampang ngatain orang lain, itu malah yang banyak kekurangan. Gak bisa bercermin, gatel sebenarnya mulutku, guys ya. Ada yang pengen aku omongin, cuma ya udahlah, ciptaan Tuhan. Nih buat, kalau nggak salah namanya Mas Fauzan ya, bro, style senyamanmu ya, selama stylemu nggak melenceng, selama tingkah lakumu nggak merugikan siapapun, it's okay bro, kamu keren ya. Ini adalah definisi instan karma. Jadi gini, sekarang tuh lagi rame banget ya cewek ini dihujat sama netizen gara-gara dia tuh ngatain anak ini, katanya outfitnya tuh kampungan ya. Padahal ini kan outfitnya tuh lihat, pakai sepatu, kaos kaki panjang, celana gombrong, baju gombrong, ini kan lagi tren banget di 2026 ya. Sedangkan dia nih yang ngehujat, dia tuh masih pakai baju rajut yang dibalik gitu, yang mana itu tuh tren di 2016, jadi udah ketinggalan zaman banget ya. Nah, pelajarannya kita tuh jangan suka ngata-ngatain orang, apalagi tentang cara berpakaiannya ya. Belum tentu kita juga lebih baik. Nah, biasanya orang yang suka ngata-ngatain orang, apalagi tentang cara berpakaiannya, biasanya orang yang kayak gitu itu tuh hidupnya lebih menyedihkan ya. Dia juga sebenarnya pengen ngikutin tren ya, pengen pakai baju gombrong kayak gini, cuman dia tuh nggak mampu ya. Entah itu nggak mampu beli atau dia mampu beli tapi nggak cocok gitu ya pakai baju gombrong kayak gini. Jadi dia tuh ngatain orang kampungan katanya. Ngomong kampungannya tuh jelas banget, dan ngomong kampungannya juga bukan di belakang anak ini, tapi di depan mukanya anak ini nih. Gimana netizen gak kesal coba ya. Mel, kampung banget. Tahu, kena abis. Mbak, mohon maaf nih ya, kita memang manusia sama di mata Tuhan, Mbak. Gak ada yang sempurna. Apalagi kalau misalkan udah dikasih kekurangan, Mbak, dikurang-kurangin. Dengan attitude lu yang udah dewasa tapi kayak bocah 2 SD kata gua. Yang kalau ngelihat orang jadi pusat perhatiannya tuh langsung digibahin sama teman-temannya. Ini jatuhnya pembunuhan karakter loh, Mbak. Demi Allah, gua kasihan banget lagi lihat ada-adanya. Buki, Mbak, dimana di kampung satu ini. Lu lihat dengan ekspresi mereka aja udah sangat menggambarkan isi hati mereka. Abang nggak tuh gua kalau di posisi kalian udah abis gua kasih paham tuh biawak betina ya, Nyiroro Kidul. Lihat nih, Nyiroro Kidul, gua emang dikenal orang gak pernah marah, gak bisa marah, beda sama di TV ya. Tapi kalau misalkan gua udah gak bisa ngontrol itu semua, abis lu boncaret, gua gergotin ya. Kalau salah orang kayak gini-gini gak bisa diem gua. Mbak, lu tahu nggak? Bisa jadi mereka dengan apa yang mereka pakai ini, mereka beli pakai duit sendiri, bela-belain nabung, gak jajan buat beli pakaian yang mereka pengenin. Atau enggak gimana kalau misalkan baju mereka yang bagus cuma itu? Lu mikir juga gak kalau misalkan baju yang mereka pakai itu pemberian emaknya? Hah? Sakit jiwa nih tongeret. Orang yang merhatiin pakaian, makeup, skincarean atau ngerawat diri, mau itu cewek ataupun cowok, malah itu bagus loh, Mbak. Karena selalu ingin terlihat orang berpenampilan dengan baik. Dan tentunya bukan hanya dari luar yang diperhatikan, bagian dalamnya juga. Gak kayak hati
Ih lu busuk kayak jamu batu yang digerokotin kalong. Kata gue jahat lu mbak. Gue yang bukan mereka aja sakit hati liatnya. Mungkin mereka cuma dijajak sama lu atau mungkin sama beberapa temen lu. Kalau lu sendiri yang rasain dimaki sama seluruh rakyat Konoha yang mulutnya kayak tape jablay. Guys, kita semua punya hak masing-masing, punya hobi dan juga kesenangan masing-masing. Selera fashion di dunia ini juga gak sama semua. Dan ekspresilah dengan kepercayaan diri masing-masing aja. Selagi yang kita pakai dan apapun yang kita lakukan gak merugikan orang lain dan untuk kebaikan kita sendiri, gasin aja. Kalau mau ngatur orang, beresin dulu diri sendiri. Kata gue jangan jauh-jauh ke orang lain ya. Begedon BTW gue habis ngetrip. Yuk viral ti kamari gara-gara si Markona on teh nyisirikeun passion batur puguh nyisirikeun batur mah genah ulah kitu sateh sok aing pang passionna bos ya ge teu matos tinggal eta dang-danan maneh dia kitu dan datar nutut kondisikeun beungeut ta jeung huntu memeh nyisirikeun batur teh buah teh pakaian baju pang alusna nu terbaik jeung anehna sakitu mampuhna dia siapa dasar Nora teh nyo passion iya di barat mah di orang barat mah teh di orang luar negeri mah teh passion eta kali itu passion teh siapa di kampung Nora teh nyo passion aya passion kitu teh disangkana Nora ulin mah teh ke luar negeri seteh dulu di luar negeri mah passionna kali itu so aing mun sorikeun geunah nyusurkeun passion batu sakitu ku ieu mun aya deket jeung aing ditamlok pamatukna teh nuhun mehna ge eta kondisikeun ta pamatuk geuleuh aing aya jelema ke model kitu teh ting kunaon